Ini adalah alam liar yang aneh. Bahkan Nili tidak tahu tentang asal-usul binatang-binatang iblis yang berada di puncak rantai makanan. Ini menyebabkan dia menjadi lebih berhati-hati. Apa yang orang-orang itu coba lakukan dengan membuka dunia seperti itu dan menjaga binatang buas ini tetap ada di dalamnya. Nili memiliki perasaan yang samar-samar bahwa pasti ada rahasia besar yang tersembunyi di sini. Dia meletakkan halaman yang tersisa dari Temporal Demon Spirit Book, melihat Duze, Lu Piao dan lainnya dan berkata, kami akan bergerak ke arah itu. Nili menunjuk ke arah lampu. Semua orang melanjutkan perjalanan mereka. Meskipun lampu-lampu itu tampaknya dekat dalam kegelapan, kenyataannya adalah, mereka sangat jauh. Nili dan Xiao Ninger berjalan di bagian paling depan grup. Mereka berdua tidak mengatakan apa-apa satu sama lain. Namun, suasana di antara keduanya tampak sedikit menarik dan canggung. Ninger, aku, sebelumnya, maaf. Karena situasinya terlalu mendesak, kata Nili, dengan nada minta maaf. Aku mengerti. Mata Xiaoning bersinar dengan kesedihan dan kesedihan. Kenapa kamu meminta maaf? Jika dia belum mendengar permintaan maaf Nili, dia masih akan tenggelam dalam kegembiraan. Meskipun dia sadar bahwa hati Nili sudah memiliki orang lain di dalamnya, namun, dia tidak mau menyerah, bahkan dalam kematian. Nili menghela nafas panjang. Sulit untuk menanggung anugerah kecantikan. Dia merasa frustrasi dan kecewa di dalam hatinya. Dalam kehidupan sebelumnya, ia berutang budi kepada Ziyun yang belum ia kembalikan dan sekarang ia berutang pada Xiao Ninger dalam kehidupan ini. Mungkin, segala sesuatunya dimaksudkan dengan cara ini. Terutama hal-hal yang menyangkut perasaan, itu hanya tidak terkendali. Perasaan bahwa ia berhutang budi pada Xiao Ning, ia hanya bisa mengembalikannya di kehidupan berikutnya. Nili menatap hutan belantara di sekitarnya. Setelah datang ke sini, mereka telah diburu dan hampir jatuh ke dalam bahaya. Ini terlalu pasif, jika ini terus berlanjut, mereka mungkin mendarat sendiri ke situasi berbahaya lain. Di hutan belantara, akan ada hantu Scarlet muncul sesekali. Jika mereka bertemu Scarlet Ghost lagi, bukankah itu berarti mereka harus diburu lagi? Dia harus memikirkan hal lain. Nili tiba-tiba teringat sesuatu. Ini disebut teknik beres darah. Dengan mengandung darah segar binatang iblis dalam botol dan mengukir pola prasasti di atasnya, itu bisa menjadi botol darah iblis meledak. Begitu botol darah iblis yang meledak ini dilempar keluar, itu akan langsung menyebabkan area yang luas meledak. Item ini hanya bisa efektif pada binatang iblis di bawah pangkat emas, selain itu, ia memiliki tingkat kematian yang tinggi. Nili menghentikan langkahnya dan menamparkan dahinya, aku hampir lupa tentang itu. Mendengar kata-kata Nili, semua orang menoleh, dengan bingung menatap Nili dan bertanya, apa itu? Duze, Lu Piao, cincin interspatial kamu seharusnya memiliki banyak botol kristal yang mengandung obat-obatan ajaib, bukan? Tanya Nili, menatap Duze dan Lu Piao. Jelas, barang-barang ini semuanya dipersiapkan dengan baik, kata Duze, mengangguk setuju. Kalian pergi menangkap beberapa Scarlet Ghost dan mengemas darah mereka ke dalam botol-botol itu. Untuk apa kamu menginginkannya? Nili tersenyum secara misterius, aku memiliki kegunaan untuk mereka. Oke, kita akan mengambilnya. Duze dan Lu Piao berkata, mengangguk. Mereka kemudian melompat pergi, mencari Scarlet Ghost. Beberapa saat kemudian, Duze dan Lu Piao kembali dengan lusinan botol. Nili mengambil botol dari tangan mereka, dan menggunakan sedikit darah untuk menggambar pola prasasti ke permukaan salah satu botol. Dia dengan cepat mengulangi pola tulisan pada botol-botol lainnya. Oke, semua orang bisa memegang mereka bertiga. Sisanya harus diserahkan ke Duze dan Lu Piao. Nili berkata, ketika ada kesempatan, dapatkan lebih banyak darah segar dari Scarlet Ghost untuk digunakan sebagai cadangan. Petik 2. Lu Piao mengangkat sebuah botol, melihatnya dan dengan rasa ingin tahu bertanya, apa yang dilakukan barang-barang ini? Aku akan memberikan demonstrasi untuk kalian nanti. Hati-hati, jangan jatuhkan mereka. Jika tidak, bahkan dewa tidak akan bisa menyelamatkan kamu, kata Nili, tersenyum ringan. Lu Piao terkejut. Apakah mainan ini benar-benar menakutkan? Tangannya sedikit melonggarkan, dan botol yang berisi darah segar dari Scarlet Ghost jatuh. Momi, Lu Piao dengan cepat mengulurkan tangannya dan meraihnya. Wajahnya pucat karena ketakutan. Semua orang dengan aneh menatap Lu Piao. Dia malu-malu tersenyum, maaf, aku ceroboh. Nili dan sekelompok terus menuju kedalaman hutan belantara. Setelah beberapa saat, banyak Scarlet Ghost berkumpul lagi. Setidaknya ada beberapa ratus dari mereka dan jumlahnya masih bertambah. Orang-orang ini masih berani datang. Wajah Duze berubah sedikit serius. Sebidang tanah ini adalah tempat perburuan mereka.
Karena kita sudah bergerak di wilayah mereka, mereka bisa mendapatkan aroma kita dan mengumpulkan kawan-kawan mereka. Kata Nili, melempar salah satu botol berisi darah segar dari Scarlet Ghost menuju lokasi terpadat dari kelompok. Botol itu membentuk garis lurus di udara. Hantu Scarlet melompat-lompat. Salah satu dari Scarlet Ghost tiba-tiba melompat dan meraih botol itu. Namun, kekuatan Nili terlalu besar. Botol itu, bersama dengan Scarlet Ghost, jatuh ke tanah. Botol itu tiba-tiba meledak. Gelombang kejut yang dahsyat menyapu lingkar 5 meter. Tempat-tempat di mana gelombang menyapu melewati membawa nyala api, mengubah Scarlet Ghost menjadi arang. Bloodburst Magic Bottle ini menghanyutkan ratusan Scarlet Ghost dalam sekali jalan. Melihat adegan ini, semua orang menjadi tercengang. Mereka tidak pernah membayangkan bahwa botol sihir semburan darah kecil ini di tangan Nili akan memiliki kekuatan yang menakutkan. Mereka saling memandang, kewalahan karena kaget. Lu Piao hampir mengencingi celananya karena ketakutan. Jika Bloodburst Magic Bottle itu mendarat di tanah sebelumnya, bukankah itu akan dilakukan? Oke, mari kita lanjutkan ke depan. Nili tersenyum ringan. Bahkan jika hantu Scarlet luar biasa, mereka tidak akan bisa menimbulkan banyak ancaman bagi mereka. Setelah Scarlet Ghost berkumpul, mereka dapat menggunakan botol iblis darah meledak untuk menjernihkan mereka. Jika jumlahnya kecil, karena mereka hanya memiliki peringkat silver bintang 1, mereka tidak dapat menimbulkan ancaman besar bagi mereka. Tiba-tiba, Wei Nan menyadari sesuatu, melompat ke tengah tumpukan mayat Scarlet Ghost. Benda mungil seukuran kacang menarik perhatiannya. Itu memancarkan kilau samar di dalam kegelapan. Wei Nan memegang benda itu, bingung karenanya, dan berkata, Nili, aku telah menemukan sesuatu. Apa itu? Nili dengan penasaran mengambil item itu dari tangan Wei Nan. Saat dia mengambilnya dan memeriksanya, dia terkejut di dalam hatinya. Apa yang sedang dilakukan di sini? Apa itu? Du Ze dan banyak juga sedikit penasaran. Ini adalah kristal darah. Nili menarik napas dalam-dalam dan berkata, kristal darah adalah jenis biji yang sangat aneh. Setelah ditelan dan disempurnakan oleh binatang iblis, itu bisa menghasilkan gelombang kekuatan yang tak ada habisnya, bahkan memiliki kemampuan yang memungkinkan mereka untuk naik pangkat. Selain itu, kristal darah memiliki kegunaan lain. Dengan menyegelnya di dalam tubuh binatang iblis tingkat rendah, itu bisa secara paksa meningkatkan kecepatan pertumbuhan. Namun, binatang iblis yang dihasilkan dengan cara ini akan menjadi sangat brutal. Petik 2. Tidak heran Ghost Scarlet di sini sangat gila. Secara umum, Ghost Scarlet suka berkelompok untuk berburu mangsa, namun, nyali mereka sangat kecil. Ketika bertemu mangsa dalam kelompok, mereka biasanya akan mengekor mereka sampai kekuatan fisik mangsa mereka habis sebelum menyerang. Namun, Scarlet Ghost ini hanya menyerang mangsa begitu mereka melihatnya. Kamu mengatakan bahwa hantu Scarlet ini memiliki kristal darah yang tersegel di dalamnya. Tapi, mengapa kita hanya bisa menemukan satu kristal darah? Du Ze penasaran. Seseorang yang meletakkan ranah ini hanya menangkap sejumlah kecil Scarlet Ghost dan menyegel kristal darah di dalamnya. Hantu Scarlet setelah itu harus direproduksi kemudian. Nili berkata, namun, karena generasi pertama hantu Scarlet sudah menjadi kekerasan, generasi selanjutnya juga akan sangat kejam. Petik 2. Jadi begitu. Tidak mengherankan bahwa dengan begitu banyak Scarlet Ghost, kami hanya menemukan satu Blood Crystal. Du Ze dan banyak orang mengerti apa yang sedang terjadi. Di antara beberapa ratus Scarlet Ghost, hanya satu dari mereka yang berasal dari generasi pertama Scarlet Ghost. Berapa lama Ghost Scarlet ini berkembang untuk itu? Dia tidak pernah berpikir bahwa dia akan dapat menemukan hal-hal bagus seperti kristal darah di sini. Mereka bahkan lebih jarang daripada spiritualis peringkat-peringkat legenda. Sepertinya orang yang melakukan ini haruslah individu yang kuat dan kaya, karena dia menggunakan kristal darah pada Ghost Scarlet ini. Selain dari penggunaan yang disebutkan sebelumnya, Blood Crystal juga memiliki penggunaan penyulingan khusus lainnya untuk itu. Dengan menghilangkan kotoran di dalamnya, mereka dapat digunakan untuk membantu peningkatan kultivasi dan sangat meningkatkan kekuatan jiwa. Bahkan seorang legenda peringkat Demon Spiritualis akan mendapatkan beberapa efek hebat darinya. Dalam kehidupan sebelumnya, Lord Yemo mungkin mendapat kristal darah dalam jumlah yang lumayan dari lokasi ini. Kami akan mendapatkan lebih banyak botol Magic Burst darah. Kata Nili, karena kristal darah dapat diperoleh di sini, dia tidak akan sopan. Untungnya di dalam cincin interspatialnya, dia juga membawa banyak botol kristal. Lu Piao menangkap Ghost Scarlet, menahan lengannya dan meraih tangannya. The Scarlet Ghost menjerit. Suara itu menembus langit dan segera, sekelompok Scarlet Ghost datang berlari ke arah mereka. Bloodburst Magic Bottles terus meledak, memusnahkan gelombang demi gelombang Scarlet Ghost.
Nili dan banyak menemukan banyak kristal darah di tanah. Kira-kira dalam beberapa ratus hantu Scarlet, akan ada 1 atau 2 hantu Scarlet yang membawa kristal darah di dalamnya. Setelah mendapatkan puluhan kristal darah, Nili tidak membuang waktu dan segera mulai menghilangkan kotoran dari kristal. Karena dia sudah memiliki semua bahan yang dia butuhkan di cincin interspatialnya, dia baru saja mulai memolesnya. Kristal darah perlahan melebur ke dalam senyawa kimia yang telah dibuat Nili. Kotoran berwarna hitam diendapkan ke bawah. Nili ditempatkan di senyawa kimia lain di dalam dan kristal darah dengan cepat direkondensasi, berubah menjadi kristal yang lebih murni. Ambil satu masing-masing, kata Nili saat dia menyerahkan kristal darah ke Duze, Lu Piao dan banyak, memberikan setiap orang masing-masing. Sesuai dengan instruksi Nili, mereka menyimpan kristal darah bersama mereka. Dari waktu ke waktu, mereka akan menarik jejak kekuatan jiwa dari kristal darah dan memperbaikinya. Kekuatan jiwa murni dalam kristal darah membuat beberapa peningkatan penting pada kultivasi mereka. Kelompok itu berburu Scarlet Ghost sambil bergerak menuju arah pegunungan. Saat itu, di lereng gunung, 2 lampu ditembakkan ke langit tanpa akhir. Apa itu? Semua orang sedikit terkejut. Mereka awalnya berpikir bahwa lampu-lampu itu adalah lampu api sebuah desa. Mereka tidak pernah membayangkan bahwa 2 lampu akan terbang ke langit. Apa sebenarnya yang terjadi? Duze berjalan ke sisi Nili dan bertanya, Nili, apakah kita masih bergerak maju? Dia merasakan sedikit bahaya. Lampu-lampu itu mungkin bukan makhluk aneh, kan? Xiaoning mengangkat kepalanya dan tidak bisa menahan pertanyaan yang sama. Kita masih pergi, kata Nili tegas, mengangguk. Tidak tahu apa yang ada dalam pikiran Nili, mereka tidak mengatakan apa-apa lagi dan terus maju. Di langit abu-abu, sekawanan burung sesekali terbang melewati mereka. Jeritan bernada tinggi menambah suasana aneh di malam hari. Namun, burung-burung ini hanya seukuran telapak tangan, dibandingkan dengan binatang iblis udara raksasa sebelumnya, perbedaannya terlalu besar. Duze, Lu Piao dan sekelompok mengikuti, menjadi sangat berhati-hati. Tempat ini penuh dengan bahaya tersembunyi, mereka tidak punya pilihan selain berhati-hati. Apa itu? Duze mengerutkan alisnya, menunjuk ke hutan belantara yang jauh. Nili melihat ke arah yang ditunjuk Duze. Samar-samar dia bisa melihat, di hutan belantara yang jauh, sebuah monumen raksasa berdiri tegak. Dengan ide yang tiba-tiba, Nili berkata, kita akan melihatnya. Kelompok itu bergerak ke arah monumen raksasa. Ketika mereka semakin dekat dengan itu, mereka bisa merasakan tekanan bertiup ke arah mereka, membuatnya sulit bernapas. Apa sebenarnya benda itu? Lu Piao sangat ingin tahu tentang hal itu. Meskipun tekanannya semakin berat, mereka masih terus bergerak maju. Beberapa Scarlet Ghost Toilet kelompok Nili. Namun, setelah merasakan tekanan itu, mereka segera berhamburan dan mulai berlari. Monumen raksasa itu jelas memiliki efek yang lebih besar pada Scarlet Ghost itu. Kalian tetap di sini, aku akan melihatnya, kata Nili. Untuk lebih berhati-hati, dia bergabung dengan roh iblis bayangan iblis dan secara bertahap mendekati monumen raksasa. Hati-hati, kata Xiaoning dan sekelompok, tetap di lokasi mereka. Ketika dia beberapa meter jauhnya, Nili mengangkat kepalanya mendapat pandangan yang jelas tentang monumen raksasa. Ketinggian monumen raksasa kira-kira puluhan meter, selain memiliki warna abu-abu, Nili tidak tahu terbuat dari apa monumen itu. Monumen besar diukir dengan 6 jenis teks kuno. Nili secara kasar bisa melihat salah satunya. Mereka yang mengikutiku, akan dihormati. Mereka yang menentang aku, akan binasa. Dalam hidupnya, berbakat dengan bakat luar biasa. Mulai memahami pada usia 10 tahun, membelah gunung dan menyebarkan batu. Memahami dunia lembut pada usia 13 tahun, mengeringkan sungai di gelombang tangan. Pada usia 16 tahun, pahami kedalaman roh-roh iblis, dan menerobos ranah pangkat legenda. Pada usia 30, tidak seorang pun di bawah langit dapat menahan 3 serangan aku, melawan semua ahli tertinggi di seluruh dunia dan tidak pernah merasakan kekalahan. Memahami dunia manusia pada usia 40 tahun, membuka kebijaksanaan, mengetahui masa lalu dan masa kini. Pada usia 50, merasakan bencana tiba, meninggalkan tahta dan pergi. Meninggalkan 10 kata, untuk diturunkan ke generasi berikutnya. Membaca kata-kata di monumen raksasa, Nili terkejut. Dia tidak pernah berpikir bahwa monumen kuno ini akan ditinggalkan oleh Kaisar Kongming. Dari monumen ini, Nili bisa merasakan bahwa Kaisar Kongming harus menjadi orang yang sangat berbakat selama hidupnya. Apa yang menyebabkan Nili terkejut adalah bahwa Kaisar Kongming dapat memahami dunia manusia pada usia 40, dan mampu mengetahui masa lalu dan masa kini. Namun, apa artinya ini dulu dan sekarang?
Nili secara samar bisa merasakan bahwa Kaisar Kongming ini memiliki hubungan dekat dengan buku roh iblis temporal. Mungkin Kaisar Kongming ini adalah kunci untuk membuka semua rahasianya. 10 kata yang ditinggalkan Kaisar Kongming. Tatapan Nili mendarat di bagian bawah monumen kuno. Namun, ada tanda goresan pada monumen kuno yang tampaknya dilakukan oleh beberapa benda tajam, membuat kata-kata itu kabur tanpa bisa dikenali. Nyanyian apa yang ditinggalkan Kaisar Kongming? Mengapa dihapus? Alis Nili terjalin erat. Mungkinkah seseorang datang ke sini sebelum dia? Setelah orang itu melihat 10 kata mantra, untuk mencegah seseorang melihatnya, dia menghapusnya. Setelah Nili merenung cukup lama, baik reruntuhan kota anggrek kuno dan hutan belantara ini, ada hal-hal yang ditinggalkan Kaisar Kongming. Persis seperti apa yang coba dilakukan Kaisar Kongming. Setelah mencari sisi monumen kuno untuk sementara waktu, dan tidak menemukan apapun, sebuah ide muncul di benaknya. Tangannya menyentuh bekas goresan dan pola prasasti misterius perlahan menyebar ke monumen kuno. Tidak pernah terpikir bahwa Kaisar Kongming sudah melampaui peringkat legenda ketika ia menetapkan monumen ini. Ketika dia mengukir kata-kata itu, dia meninggalkan niatnya di dalamnya. Meskipun seseorang menghapus kata-kata itu, tidak mungkin untuk mengikis niat yang ditinggalkan oleh Kaisar Kongming. Adegan melintas satu demi satu dalam pikiran Nili. Seolah-olah dia berada di langit yang jauh. Seorang pria parubaya berjubah putih diam-diam berdiri di sana. Siapa aku? Dari mana aku berasal dan kemana aku harus pergi? Di mata aku, makhluk hidup yang tak terhitung jumlahnya menurun, kehidupan yang tak terhitung jumlahnya sedang dilahirkan. Setiap makhluk hidup berjuang dalam siklus reinkarnasi. Namun, generasi garis keturunan akan terus diwariskan. Manusia terus-menerus mengejar jalan yang tertinggi. Di mana akhir Dao? Pria berjubah putih itu menghela napas. Apa itu Dao? Petik 2. Apa itu Dao? Nili dengan ringan tersenyum di dalam hatinya. Ini adalah sesuatu yang orang terjebak setelah menerobos ke ranah yang lebih tinggi dari peringkat legenda, kehadiran Dao. Tak terhitung ahli yang mencari dengan pahit, tetapi tidak ada yang ditemukan. Para Daois di dalam hati seseorang. Kaisar Kongming seharusnya memahami makna Daoin di lokasi ini dan meninggalkan monumen kuno ini. Apa yang menyebabkan Nili merasa aneh adalah bahwa, setelah bertahun-tahun yang tak terhitung jumlahnya, tidak ada dokumentasi tentang Kaisar Kongming yang merupakan keberadaan yang jauh melampaui peringkat legenda. Mungkinkah setelah Kaisar Kongming memahami segalanya, ia pergi ke daerah lain dan tidak tinggal di sebidang tanah ini? Orang misterius, seseorang yang melampaui pangkat legend di depanku dan kemudian hilang. Nili bergumam, Infinity tidak memiliki awal, tidak ada awal yang tidak memiliki akhir. Pria berjubah putih itu menghela nafas, dan kemudian bergerak mundur. Nili merasakan 10 kata mantra yang ditinggalkan oleh Kaisar Kongming dan terkejut. Ketika dia berada di Temporal Demon Spirit Book, dia telah melihat 10 kata ini sebelumnya. Nyanyian 10 kata ini ditulis di selembar kertas, sangat dalam. Nili tidak pernah membayangkan bahwa ini adalah sesuatu yang dipahami Kaisar Kongming. Saat itu, Nili berpikir itu ditinggalkan oleh beberapa ahli yang tak ada taranya. Pada saat itu, Nili telah mencapai ranah yang bahkan para ahli peringkat legenda tidak bisa bayangkan. Namun, saat itu, bahkan dia tidak dapat memahami 10 kata bini. Nili tidak pernah berpikir bahwa nyanyian 10 kata ini ditinggalkan oleh Kaisar Kongming ketika ia berhasil menembus peringkat legenda. Mengingat kehidupan sebelumnya, Nili tiba-tiba memiliki pemahaman mendalam terhadap kata-kata ini. Nyanyian 10 kata ini berarti kebenaran hidup. Warisan hidup tidak ada habisnya. Nili hanya mampu sebagian memahami seluruh kalimat. Tiba-tiba, Nili merasakan alam jiwanya melonjak, kekuatan jiwanya melebar dengan panik dan membanjiri roh iblis bayangan iblis dan roh iblis Fanget Panda. Kedua roh iblis itu mengalami evolusi dan mutasi pertama mereka. Meskipun Nili hanya memahami sedikit dari itu, dia sudah bisa merasakan betapa kuatnya bini 10 kata ini. Meskipun dia hanya di peringkat legenda, dia sudah memiliki tingkat pemahaman seperti menuju jalur bela diri. Dia jelas bukan orang biasa. Mengapa aku tidak bertemu dengan pakar yang begitu kuat dan mengejutkan dalam kehidupan aku sebelumnya? Nili terdiam, namun, di antara puluhan ribu dunia, aku hanya pernah ke sudut dunia yang luas ini. Ada dunia yang lebih luas di luar sana. Mungkin Kaisar Kongming pergi ke dunia yang lebih jauh. Petik 2. Nili fokus pada sosok kabur Kaisar Kongming. Menggunakan teknik penghitungan perubahan surgawi yang hebat, aku telah menghitung bahwa ada 5 orang yang bisa mendapatkan nyanyian 10 kata ini. Semua dari mereka sangat berbakat dan memiliki pemahaman yang unik terhadap 10 kata ini. Kelima orang akan saling membunuh, yang terakhir akan melahap pemahaman 4 lainnya terhadap 10 kata ini dan bertemu dengan aku.
Suara santai Kaisar Kongming melayang. Nili kaget, jadi dia sendiri berada dalam perhitungan Kaisar Kongming. Sosok seperti apa sebenarnya Kaisar Kongming ini? Kaisar Kongming menghitung bahwa akan ada 5 orang yang dapat memperoleh mantra 10 kata ini. Kelima orang ini kemudian akan saling membunuh, dan mendapatkan pemahaman orang lain terhadap 10 kata bini ini. Tapi, di mana 4 orang lainnya? Nili tiba-tiba memiliki perasaan urgensi yang kuat. Mungkin 4 lainnya juga mencarinya. Sementara Nili bingung, adegan lain melintas di benaknya. Satu orang datang terbang dan berhenti di depan monumen kuno ini. Dia bergumam pada dirinya sendiri, aku tidak pernah berpikir bahwa akan ada daerah seperti itu di Glory City. Sepertinya perjalanan ini bermanfaat. Mereka yang mengikuti aku, akan dihormati. Mereka yang menentang aku, akan binasa. Huff, kata-kata besar. Siapa Kaisar Kongming ini yang benar-benar sombong? Petik 2. Orang ini melihat ke monumen kuno untuk waktu yang lama, alisnya diikat erat, Infinity tidak memiliki awal, tidak ada awal yang tidak dapat berakhir. Apa ini? Budidaya karya apa yang bisa disembunyikan hanya dalam 10 kata ini? Kaisar Kongming kawan ini benar-benar konyol. Petik 2. Orang ini tampaknya tidak lagi tertarik pada monumen kuno ini, berbalik dan bersiap untuk pergi. Namun, setelah merenung sejenak, dia berbalik. Karena bahkan aku, Raja Iblis tidak dapat memahaminya, orang lain dapat menyerah untuk mendapatkannya. Raja Iblis yang memproklamirkan diri mengeluarkan belati dan mengikis monumen kuno dan dengan bersih mengikis 10 kata pergi, haha, sekarang bersih. Tiba-tiba, Raja Iblis tiba-tiba mengerutkan alisnya, apa kata 10 kata itu lagi? Mengapa aku tidak dapat mengingatnya? Petik 2. Raja Iblis menggaruk kepalanya, lalu tidak lagi memikirkannya. Apa sebenarnya 10 kata mantra itu? Dia kira-kira merasa bahwa 10 kata mantra adalah sesuatu yang luar biasa. Namun, dia sudah membuangnya. Dia dengan menyesal melihat ke monumen kuno itu, mengungkapkan ekspresi ketakutan di wajahnya. Orang yang meninggalkan monumen kuno haruslah seorang ahli tertinggi yang luar biasa. Raja Iblis memandangi monumen kuno dan merenung sejenak sebelum pergi. Dia mengerti bahwa dia tidak ditakdirkan untuk mengetahui 10 kata mantra. Nili tiba-tiba terbangun, ada seseorang sebelum monumen kuno ini. Sepertinya aksi Lord Iblis ini telah direkam di monumen kuno ini dan terlihat olehku. Siapa Raja Iblis ini? Dia sebenarnya ada di sini sebelum aku. Infinity tidak memiliki awal, tidak ada awal yang tidak dapat berakhir. Nili bergumam, mengukir 10 kata ini ke dalam hatinya.